Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyibak suatu pemikiran ya teman-teman, bahwa kadang ada orang yang bertanya tentang karma. Ada yang bicara bahwa karma itu tidak ada karena di dalam Al-Quran tidak ada. Itu saya harapkan itu hati-hati. Dalam artian begini, bahwa di dalam Al-Quran itu ada suatu ayat yang menerangkan bahwa kehancuran dan kejayaan itu dipergilirkan. Ya, ada seperti itu. Terus ada suatu perkataan, entah itu hadis atau entah itu karangan dari suatu sufi, itu yang mengatakan bahwa kalian tidak akan meninggal sebelum kalian merasakan suatu dosa, suatu kejadian, suatu peristiwa yang pernah kalian cemoohkan, kalian hinakan, kalian ucapkan kepada orang yang kalian tuduh, orang yang kalian bicarakan, orang yang kalian katakan itu. Terus ada lagi, seburuk-buruk manusia itu adalah mereka yang memakan bangkai saudaranya. Itu sebenarnya kalau kita telaah kan maknanya kan banyak teman-teman. Maknanya akan sangat panjang. Dan jika kita mau membedahnya satu persatu, maka kita akan ketemu dari suatu kaidah dari makna-makna tersebut. Artinya apa? Artinya secara singkat itu disebut dengan karma. Balasan. Kalian tidak akan mengalami suatu hisapan. Bahasanya itu begini. Kalau kalian menebarkan biji zahra, sekecil biji zahra pun, itu kebaikan tersebut akan ditimbang. Kalau itu memang kebaikan, pun demikian dengan keburukan. Itu artinya karma itu ada. Dan ketika kita mengalami suatu karma, berarti ada kesalahan dari diri kita. Tapi kita pernah mendengar bahwa ada karma 7 turunan. Itu mengungkapkan bahwa leluhur kita itu juga menyimpan beban karma yang bisa saja diturunkan kepada anak-anaknya atau murid-muridnya. Itu leluhur. Karmanya bisa baik dan karmanya bisa buruk. Dan bagaimana cara membersihkan karma tersebut? Biasa dengan sisi spiritual, bisa dengan cara-cara tertentu bisa, tapi cenderung karma itu ketika kita bisa menemui dengan leluhur yang menjalankan karma tersebut, yang melakukan penyebab dari karma tersebut, itu biasanya dia akan memberikan solusinya. Kamu sebaiknya berspiritual seperti ini. Itu bisa. Kalau kita tidak bisa menemui sendiri, bisa kita temui orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar dalam hal ini. Nanti kalian akan ditunjukkan begini dan begini dan begini. Kadang sesuatu yang terjadi pada diri kita itu bukan murni kesalahan diri kita, bukan. Bisa juga karma dari orang-orang sebelum kita, bisa orang tua kita, bisa mbah kita, bisa buyut kita, atau ke atasnya bisa. Jadi jangan mentang-mentang kalian itu orang yang menyatakan diri kalian bersih. Bukan karma, bukan seperti itu. Biasanya ada dari leluhur-leluhurnya. Misalnya kalau leluhurnya kaya raya, kalian pasti kan mendapatkan warisan. Kalau leluhurnya miskin, kalian juga mendapatkan warisan kemiskinan. Walaupun kalian bisa mengusahakan secara diri kalian sendiri, warisan itu walaupun memiliki warisan ribuan hektar, kalau kalian tidak bisa memanage diri sendiri, bisa terjual semua warisan itu. Kalau kalian tidak diwarisi apa-apa pun, jika kalian memang manajemennya baik, orang yang memiliki keberuntungan baik dan memiliki daya juang yang lebih, maka kalian juga akan menjadi orang yang memiliki
tanah ribuan hektar juga. Jangan salah tentang hal seperti ini. Dan karma itu sebenarnya itu bisa dinetralisir. Seperti di dalam Al-Quran itu kan takdir itu bisa dirubah kan dengan cara berdoa. Ya seperti itu. Jangan salahkan kalau orang Jawa itu banyak yang suka berdoa. Mau nikahan berdoa, punya anak berdoa, mau bikin rumah berdoa, mau pindahan berdoa, terus hari kelahiran didoakan, terus hari kematian didoakan. Ini hakikatnya berdoa. Kalau di dalam Jawa itu selamatan. Tujuannya apa? Supaya kita terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan. Bukan apa-apa. Terus jangan seperti ini tuh dimusyrikkan, disyirikkan. Itu jangan. Terus kalian itu menganggap bahwa pendatang di Arab tidak ada begini. Itu kan artinya berdoa, teman-teman. Saya kadang itu menyesalkan ketika orang-orang pendatang baru, mereka belajar begini. Mereka berpedoman bahwa tidak ada hadisnya seperti ini, tidak ada kitabnya seperti ini, tidak ada bukunya seperti ini, tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Saya sebelumnya mau tanya, apakah kalian kalau membaca Al-Quran itu bisa menafsirkan? Misalnya Alhamdulillah. Apakah kalian bisa menafsirkan Alhamdulillah itu? Turunnya kapan? Penyebab diturunkannya apa? Diturunkan itu melalui media apa? Terus itu yang diberikan ayat itu pertama kali siapa? Terus hakikat dan maknanya itu seperti apa? Apakah kalian tahu? Terus bismillah misalnya, terus alif lam mim misalnya. Alif lam ro, yasin, apakah kalian tahu artinya? Tidak kan? Jika Al-Quran itu diibaratkan sebagai buih di lautan, itu kalian hanya bisa mendapatkan itu gumpalan buih itu hanya satu buih mungkin. Kalau ibarat itu tinta itu hanya satu tetes dari jutaan kubik air yang ada di lautan itu. Yang bisa kita tangkap kan hanya seperti itu. Terus misalnya dari kitab. Terus apakah terus kita belajar kitab yang kita pelajari itu kita baik dalam belajar kitab itu belum tentu. Kita tidak belajar dengan kitab-kitab yang lain yang mungkin berseberangan, yang mungkin ada makna yang tidak seperti dari kitab yang kita pelajari. Makanya sebaik-baik kita itu jangan pernah menjelekkan keilmuan orang lain. Karena mungkin dari keilmuan dia ada yang benarnya yang tidak kita ketahui, mungkin seperti itu. Misalnya kita ada 4 imam yang terkenal di Indonesia, kita ikut ke imam yang satu, imam yang ketiganya itu ada beberapa pandangan yang berbeda. Terus apakah kita tidak meyakini hal tersebut? Kan tidak mungkin. Walaupun yang penting itu di dalam penyebarannya di masyarakat mereka tidak terlalu menyesatkan. Kalau mereka memiliki makna, memiliki hakikatnya, itu kan pasti mereka mengandung nilai-nilai yang baik di dalam kehidupan. Siapa sih yang mengarang kitab itu? Yang mengarang kitab itu kan manusia yang disebut dengan wali. Apakah wali itu mendapatkan cuma-cuma? Enggak. Biasanya mereka itu mendapatkan hadis, mendapatkan Quran, dan mendapatkan ilham. Itu wali. Jadi kembali lagi ke dalam karma tadi, bahwa kehidupan kita itu berputar, dipergilirkan.
Bahkan kita tidak pernah tahu kehidupan kita sebelumnya. Tuhan pernah bertanya, apakah kamu akan beriman kepadaku, mengikuti jalanku, dan lain sebagainya. Kita kan pernah disumpah seperti itu. Siapa aku? Dan kita menjawab, iya, engkau Tuhanku dan saya akan beriman kepada engkau, begini-begini. Kan pernah disumpah, tapi ketika turun di dunia kita akan lupa. Karena apa, teman-teman? Karena di dalam, misalnya ini 100% dari otak kita, alam kita, itu kita hanya menggunakan sekitar 10%-an, 12% lah itu. Kita menggunakan di alam kesadaran kita. Terus yang ini, yang hampir 90% ini di mana? Hampir 90% ini berada di alam bawah sadar kita. Makanya, misalnya kita pergi ke suatu tempat, kalau kita sudah hafal jalannya, kita menunduk, kita ngantuk, kita tidur-tidur pun, itu sampai. Tapi kalau tidak hafal jalannya, kita melihat kanan kiri, melihat petunjuk, melihat melihat jalan yang berlubang, melihat kanan kiri dan lain sebagainya, itu adalah suatu sisi kehidupan yang mungkin sebenarnya ada di dalam diri kita, tapi jarang kita pelajari. Kalau kita mau memanfaatkan hampir 90% ini, insya Allah lah kalian itu menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang ahli makrifat, menjadi orang-orang yang tidak suka berdebat. Kalau ada orang yang suka berdebat, udahlah, kalian lihat saja kapasitas mereka, tidak jauh-jauh lah. Kebanyakan orang, kiai pun dulunya itu orang yang suka-suka berdebat, tapi ketika bertambah ilmunya, bergulirnya waktu dan lain sebagainya, akhirnya mereka menjadi orang yang semakin low profile, semakin tertahan dari sifat sombong, iri, dan dengki. Itu banyak. Bahwa perjalanan kita di dunia ini kan sekedar perjalanan. Yang mengatur semua adalah Tuhan. Baik, buruk, miskin, kaya, dan yang mengatur Tuhan. Jangan berharap kalian itu akan chef. Setiap orang punya masalah. Masalahnya masing-masing. Jangan merasa terus masalah kalian yang terberat. Jangan. Ada yang bermasalah dengan keluarganya. Ada yang bermasalah karena tidak kunjung memiliki keturunan. Ada yang bermasalah dengan harta bendanya. Ada yang bermasalah dengan kewibawaannya. Ada yang bermasalah dengan keilmuannya, ada yang bermasalah dengan kejiwaannya, ada yang bermasalah dengan kesehatannya, dan lain-lain. Semua itu orang yang bermasalah. Makanya kalau kalian melihat primbon, itu sebenarnya ada sugih, ada melarat, ada misalnya wibawa, ada dan lain sebagainya, itu ada loro, ada pati. Itu adalah bagian dari memang fase kehidupan manusia, yaitu. Makanya kalau kalian mengugemi primbon atau weton dan lain sebagainya, ugemi tidak masalah. Tapi jangan terlalu digunakan sebagai pedoman untuk kita hidup. Masalahnya apa? Kalau kalian dipal misalnya, berada di posisi itu melarat misalnya, apakah terus kalian itu ya udahlah, memang keadaan kita seperti ini? Enggak. Kalian harus melakukan suatu tindakan yang supaya memang di dalam primbon weton itu tidak terjadi pada kita. Caranya apa? Misalnya ruqyah, misalnya selamatan, misalnya ruatan, misalnya bekerja dengan tekun dan lain sebagainya. Itu dilakukanlah seperti itu. Semoga bisa memberikan sedikit wawasan untuk kita lah percakapan ini, omong-omongan ini. Saya tidak menggurui kalian, dan mungkin itu adalah sedikit ilmu lah yang mungkin Allah titipkan dari mulut saya. Semoga saya juga menjadi orang yang selalu gemar dalam menimba ilmu, gemar dalam belajar, dan tidak menjadi orang yang nantinya adalah orang yang congkak atau sombong. Semoga seperti itu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.